Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeah, you got that yummy, yummy. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari arsitektur Nusantara tentang mengenai arsitektur tradisional Nias, suku Nias. Baik, perkenalkan nama saya Idran Gule. Saya kelas klaster 3B4 dari arsitektur bangunan. Arsitektur Nias. Di sini arsitektur Nias. Banyak peneliti setuju bahwa rumah-rumah tradisional Nias atau Omohada termasuk di antara contoh-contoh terbaik dari arsitektur peninsular di Asia. Rumah-rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku dan jauh lebih mampu menahan gempa kuat daripada rumah-rumah modern. Ada variasi dalam arsitektur dan gaya di seluruh pulau. Rumah Nias ditinggikan dari tanah dan dibangun untuk pertahanan karena orang-orang Nias dulu tinggal dalam peperangan abadi. Banyak arsitek dan antropolog dari seluruh dunia telah mengunjungi Nias untuk mempelajari gaya bangunan unik rumah adat ini. Banyak orang tua Nias dilahirkan di rumah seperti ini, tapi karena biaya dan usaha untuk mempertahankan rumah tradisional ini menjadikan mereka semakin langka. Pengunjung dapat melihat banyak contoh dari rumah-rumah tradisional di seluruh pulau, khususnya di daerah selatan yang mempunyai beberapa desa yang sangat terpelihara. Ya, berbagai jenis arsitektur di Nias. Berbeda-beda gaya-gaya rumah telah dikembangkan di Nias. Perbedaan utama dalam bentuk rumah dan struktur desa. Cara kategorisasi sederhana. Arsitektur Nias bisa dibagikan ke gaya di bagian utara dan gaya di bagian selatan. Di bagian utara, rumah-rumah tradisional adalah berbentuk lonjong dan berdiri sendiri. Sementara di selatan, rumah-rumah adalah berbentuk persegi panjang dan dibangun dinding ke dinding dengan rumah-rumah tetangga. Bahkan ada 3 jenis rumah-rumah yang berbeda di Nias, dengan beberapa variasi dalam setiap gaya. Sebagai fitur umum untuk semua rumah-rumah Nias. Semua rumah-rumah adat Nias terbuat dari kayu yang bergabung bersama tanpa menggunakan paku. Mereka dibangun di atas tiang yang kuat dari batang kayu dan atap sisi dilapisan daun rumbian. Bagian dalam rumah dibagi menjadi ruang publik besar di depan dan kamar pribadi kecil di belakang. Kebanyakan rumah tradisional Nias memiliki ukiran kayu yang rumit di dalam dan di luar rumah seperti yang ada di gambar ini. Karena getaran gempa sering terjadi di wilayah ini, masyarakat Nias telah muncul dengan cara yang unik untuk membuat rumah mereka menahan gempa. Semua rumah adat Nias pakai driwa, yaitu penyongkong dan yang dipasang secara diagonal di antara tiang-tiang vertikal di bawah rumah. Driwa ini menyongkol rumah ke 4 arah. Driwa ini penyongkong rumah ke 4 arah. Tiang-tiang berdiri di atas lempengan batu, bukannya dipancangkan ke dalam tanah. Ia menciptakan struktur yang sangat kuat, namun tetap fleksibel, yang bisa menahan gempa bumi yang signifikan. Bisa dilihat di gambar ini tiang kayunya. Rumah-rumah Nias Selatan. Rumah tipe di ujung selatan Pulau Nias dan Kepulauan Batu dengan jelas merupakan perkembangan dari tipe di Gomo. Para leluhur dari masyarakat Nias setelah menjelang 500 tahun yang lalu sudah meninggalkan tempat asal mereka di Gomo. Rumah-rumah di selatan adalah bentuk persegi panjang dan sering mempunyai tambahan perluasan di belakang. Mereka dibangun saling menempel dinding ke dinding dengan rumah-rumah tetangga dan hanya terbuka di depan dan belakang. Dinding papan di sisi kiri dan kanan pada rumah ini berdiri tegak dan memikul atap. Dalam rumah bangsawan di ruang umum di depan, persis di pertengahan terdapat 1 atau 2 tiang yang di Gomos disebut bandro bato atau bandro lawa-lawa. Di Nias Selatan namanya
kolo kolo-kolo yang itu selalu pakai ukiran. Wilayah Lahusa dan Gomo, gaya rumah Nias Tengah juga adalah persegi panjang, tetapi tidak dibangun ke dinding seperti di selatan. Rumah di Gomo dikerjakan agak rustikal dan pakai berbagai ukiran atau primitif. Rumah-rumah ini sering lebih dihiasi daripada rumah-rumah di selatan dan utara. Jumlah tiang dalam deret depan selalu ganjil, entah 5 atau 7 tiang. Sering kelihatan satu lengan keluar dari tiang yang dengan tangan terangkat memberi salam. Rumah di Gomo sering memakai satu blok panjang yang terlintang di atas kediaman rumah, persis dalam pertengahan rumah. Balok ini dibentuk dari suatu pohon yang bersama dan dengan akar pohon digali dari dalam tanah. Balok ini disebut hulu dan ujungnya yang dibentuk dari akar pohon itu disebut balok hulu atau ujung punggung. Balok hulu biasanya penuh ukiran. Rumah bangsawan atau omosebua di wilayah Gomo lebih besar dan lebih dihiasi daripada rumah biasa, tetapi tidak spektakuler seperti di selatan. Bisa dilihat seperti Ini utara. Rumah Nias Utara berbentuk lonjong yang sangat tidak biasa di dunia arsitektur vernakular. Rumah ini tidak dibangun secara dinding ke dinding tetapi berdiri bebas. Rumah ini memiliki sisi panjang menghadap jalan di desa. Di ruang depan santai di sepanjang dinding umumnya sengaja ditinggalkan dan sebuah bangku diletakkan menempel sepanjang dinding. Seringkali ada satu atau lebih tambahan perluasan ke rumah. Pada salah satu ujung biasanya ada tangga ke pintu masuk rumah dengan serambi kecil. Di rumah-rumah yang lebih besar mungkin ada 2 pintu masuk. Satu pintu besar ke ruang umum dan satu yang sederhana untuk ke tempat tinggal pribadi di ujung lainnya. Di belakang biasanya ada ruang perpanjangan atau bangunan tambahan untuk dapur. Ya, bisa dilihat dari gambar ini tersebut ya. hal ini banyak keluarga yang benar-benar tinggal di rumah Nias Utara telah membangun tambahan perpanjangan beton yang modern ke rumah adat mereka. Rumah adat digunakan sebagai ruang umum dan rumah adat digunakan sebagai rumah umum dan bagian baru adalah tempat tinggal pribadi. Tiang-tiang pendukung di sini diatur dengan cara yang berbeda daripada di selatan. Balok-balok diagonal tidak bersandar terhadap satu sama lain di tanah, tetapi disangga oleh balok-balok kayu yang berselang lintas di tengah rumah. Rumah Nias Utara biasanya menggunakan pemberat batu dalam ruang yang diciptakan oleh balok-balok yang diselang lintas. Tidak ada dinding papan di kedua sisi rumah yang memikul atap rumah, tetapi 4 tiang utama yang memikul seluruh atap. Nama keempat tiang adalah Silaloyawa atau yang menunjukkan ke atas, artinya di atas atau dua. Nama keempat tiang adalah Silaloyawa yang menunjuk ke atas. Di atas dua Silaloyawa sebelah kiri dalam rumah dan begitu pula di sebelah kanan. Dalam rumah melintang satu balok yang disebut alisi atau puncak. Rumah bangsawan biasanya lebih besar dan lebih dihias, tetapi jauh lebih kurang spektakular daripada rumah omosebua di selatan. Ya, demikian presentasi saya mengenai arsitektur Nias. Terima kasih.